Pertanian merupakan unsur penting dan strategis dalam menunjang perekonomian daerah dan pembangunan bidang pertanian termasuk pertanian padi merupakan salah satu prioritas yang harus terus dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu penghasil lumbung pangan di Provinsi Bengkulu dengan luas area lahan persawahan 3.463 hektar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Utara. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendesak Pemkab Bengkulu Utara untuk meningkatkan perhatian terhadap petani padi di Bengkulu Utara, mulai dari upaya peningkatan sarana dan prasarana hingga membantu menekan biaya produksi para petani. Ini juga merupakan suatu bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa rekomendasi pun disampaikan oleh Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 pada urusan pertanian. Di antara rekomendasi yang disampaikan yakni Pemkab Bengkulu Utara harus segera mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dan melaksanakan amanat Perda seperti pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai agar segera dianggarkan. Selanjutnya Pemkab diminta untuk segera mengatasi alih fungsi lahan yang saat ini banyak daerah persawahan menjadi lahan tanam kelapa sawit dan karet. Kemudian meminta Bupati membuat program yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan pengadaan bibit, pupuk, serta alat pertanian lainnya yang memberikan bantuan lain untuk pengembangan pertanian. Selanjutnya tak kalah penting, Pemkab diminta untuk fokus mengatasi bidang pengairan irigasi yang saat ini masih dinilai belum maksimal, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan. Untuk irigasi tersier, Pemkab dapat segera melakukan mapping dan dilakukan perbaikan. Untuk irigasi sekunder dan primer, Pemkab harus mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah tingkat provinsi hingga pusat guna mendatangkan anggaran perbaikan irigasi berdasarkan kewenangannya. Apa yang menjadi rekomendasi DPRD Bengkulu Utara ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Seperti yang disampaikan Ida, salah seorang petani di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya. Saat ini dirinya belum bisa menanam padi lantaran biaya produksi yang tinggi, sehingga ia terpaksa harus menanam tanaman lain seperti jagung di lahan miliknya. Ida mengatakan saat ini banyak petani yang tidak kebagian pupuk subsidi, belum lagi biaya bibit yang mahal, sedangkan harga beras masih turun yang berpengaruh terhadap harga gabah. Selain itu ditambahkannya lagi dengan persoalan jaringan irigasi yang belum maksimal karena masih banyak mengalami kerusakan, sehingga debit air tidak bisa mengairi air ke seluruh lahan persawahan secara maksimal secara serentak. Perlu ada pembagian jadwal masa tanam di kawasan persawahan Kemumu tersebut. Maka dari itu petani sangat berharap adanya perhatian serius pemerintah terhadap para petani. Bukan hanya tentang kebutuhan pangan daerah, namun ini juga tentang kesejahteraan para petani. Harapannya pupuknya, pupuk harus ada, nggak susah kayak seperti ini. Dan juga petani kudu perhatian, jangan pedagang aja sama yang pegawai itu gaji besar. Tapi kalau beras murah, dia protes. Nah, tapi orang petani yang pupuknya mahal sama obat-obatnya mahal, nggak ada perhatian itu pemerintah kan. Gitu. Apalagi nanti cabai juga bibitnya mahal, semuanya mahal. Tapi nggak ada perhatian dari pemerintah. Kalau pegawai beras mahal, dia udah banyak komen. Gitu. Nggak ada itunya. Nah kalau untuk infrastruktur seperti irigasi dan air gini sekarang gimana kondisinya Bude? Sekarang kan semua orang sini belum ada yang semua nanam padi. Jadi air masih lancar. Tapi kalau nanti nggak tahu juga, biasanya itu susah. Sebab siring-siring ini banyak yang bocor. Masih banyak yang bocor ya? Jadi masih perlu banyak perbaikan. Iya. Ya. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.